Jadi rupiah melemah karena The Fed galau. Iya, betul. Tolonglah The Fed, carilah teman-teman cerita. Mungkin dia butuh teman curhat ya. Selamat datang di Danamon Financial Friday Market Update, berita finansial dunia global, Indonesia sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama saya si paling PA, Personal Economic Analyst David Nurbianto, dan rekan saya Irman Faiz selaku ekonom Bank Danamon Indonesia. Apa kabar bro? Baik Om David, apa kabar teman-teman semua? Baik, cerah banget nih mukanya. Yoi, harus dong, karena kita hari ini bakal bahas sesuatu yang sangat cerah nih Om Yang David. sangat cerah. Penasaran skincare-nya apa? Bukan itu yang mau kita bahas. Kecerahannya seputar ekonomi kuartal 2 2023 dan outlook semester 2. Kira-kira gimana nih? Kabar yang gue dapat, ekonomi Indonesia di kuartal 2 2023 itu mengalami kenaikan. Bahkan jauh lebih tinggi dari perakiraan pasar. Dan lebih baik dari kuartal 1 2023. Update-nya, detailnya gimana bro? Ya betul sekali Om David, bahwa BPS telah mengumumkan data ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kemarin di Agustus. Memang ekonomi kita tumbuh di 5,17% year on year. Ya. Artinya ini lebih tinggi dari perkiraan pasar di 5% dan juga lebih tinggi daripada kuartal 1 2023 di 5,04%. Nah kalau kita lihat cerita utamanya nih, apa sih sebenarnya dari angka-angka ini gitu ya. Berarti ekonomi kita tuh masih resilient terhadap tantangan global, di mana ekonomi global terutama negara maju itu semuanya melambat Om David. Jadi memang kalau kita lihat di breakdown-nya gitu ya, apa yang membuat ekonomi kita ini masih resilient, itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya 5,2% dari kuartal 1 di 4,5%, dan juga investasi tumbuhnya 4,6% dari 2,1% di kuartal 1. Nah kalau kita lihat di komponennya juga, konsumsi ini ternyata terkait dengan aktivitas liburan dan lebaran nih Om David di kuartal 2 kemarin. Kalau kita lihat konsumsi transportasi, konsumsi akomodasi atau hotel gitu ya, konsumsi komunikasi dan juga konsumsi restoran itu semuanya naik. Pantes liburan anak sekolah kemarin di Juni itu ya, macet di mana-mana. Macet, betul. Itu tempat wisata rame, dompet bapaknya pada sepi. Selain itu juga Om David, kita juga nggak boleh lupa di kuartal 4 ini juga ada periode kampanye terkait pemilu di tahun depan. Nah ini biasanya memang kita lihat 2 kuartal sebelum dari periode kampanye itu, konsumsi dari lembaga non-profit tuh naik Om David. Dan ini terjadi di kuartal 2 kemarin juga, kita lihat konsumsinya naik dan ini juga mendorong aktivitas konsumsi di domestik kita gitu. Kita ngomongin soal inflasi kali ini, karena kan biasanya pertumbuhan ekonomi turut mendorong turunnya inflasi. Berapa persen kira-kira turunnya bro? Ya, kalau kita lihat inflasi kita memang cenderung melandai, menurun ke 3,5% akhir kuartal 2 kemarin dari 4,9% di akhir kuartal 1. Nah, kalau kita lihat memang ini terutama karena inflasi pangan nih Om David. Jadi kalau kita lihat tahun lalu kan ada perang Rusia Ukraina, harga komoditas global naik, inflasi pangannya naik. Nah, sekarang itu mulai mereda. Jadi rantai pasok dunia itu membaik sehingga inflasinya pun juga melandai. Artinya kalau kita lihat target dari BI dan pemerintah yang 2-4% di tahun ini untuk inflasi, sekarang kita sudah bisa bilang bahwa inflasi kita cukup sehat karena berada dalam rentang targetnya. Tadinya kan di kuartal 1 masih di atas target, sekarang sudah berada di rentang target dari BI dan pemerintah. Ya, terima kasih untuk Ukraina dan Rusia yang turut mengademkan suasana ekonomi kita. Sudah mulai mereda ya? Sudah mulai mereda. Nah kalau ngomongin soal faktor eksternal tadi, ada perang dan segala macamnya itu ya. Faktor eksternal masih tinggi, walaupun sektor keuangan kita bertahan. Nah kira-kira apa aja nih tantangan globalnya? Ya, kalau kita lihat mayoritas sektor keuangan kita yaitu sektor perbankan itu sebenarnya masih resilient nih Om David. Kita lihat likuiditasnya, loan to deposit ratio membaik, artinya likuiditas masih memadai. Sedangkan dari sisi permodalannya juga rasio kecukupan modalnya tuh membaik terus, sehingga kalau ada non-performing loan itu harusnya tidak berdampak sistemik kepada sektor perbankan. Tapi mungkin tantangannya lebih kepada pasar obligasi dan pasar saham. Karena di kuartal 2 kita lihat arus modal masuk dari investor asing itu masih sangat terbatas. Ini memang tidak terhindarkan karena ada ketidakpastian dari kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yaitu The Fed.
Kalau kita lihat The Fed ini masih belum jelas nih apakah dia akan naikin bunganya lagi atau dia stop naikin gitu kan. Jadi ini yang membuat pasar itu khawatir kalau misalnya bunganya sama dengan bunga acuan BI di 5,75%, maka berarti lebih daya tarik aset luar negeri akan lebih menarik gitu kan. Makanya ini kita lihat pergerakan nilai tukar juga cenderung melemah. Kalau kita lihat di akhir kuartal 2 itu tutup di 15.066 rupiah per US dollar, sedangkan di kuartal 1 kita tutupnya di 14.996 per US dollar. Ya, jadi rupiah melemah karena The Fed galau. Iya, betul. Tolonglah The Fed, carilah teman-teman cerita. Mungkin dia butuh teman curhat ya. Nah, setelah kita melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2023, kita juga pengen lihat nih outlook ke depan untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2023. Gimana, Bro? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ke depannya kita masih cukup optimis, Om David. Mungkin teman-teman di rumah juga kalau melihat di kuartal 2 kan konsumsi nih yang menjadi motor utamanya. Nah, kita lihat di kuartal 3 masih akan konsumsi yang menjadi motor utama karena di kuartal 3 tadi ada 2 faktor domestik yang mungkin akan menjadi pendorong. Yang pertama adalah spending terkait dengan periode kampanye karena pasti puncaknya itu di kuartal 3. Secara historis pun kita lihat pembelanjaan dari budgetnya pemerintah itu biasanya lebih tinggi di kuartal 3. Sehingga uang yang beredar kan akan banyak nih kalau 2 faktor ini terjadi. Pendapatan masyarakat meningkat karena uang beredar banyak itu, jadi konsumsinya juga bisa meningkat. Selain itu faktor eksternal yang tadinya kita pikir di awal tahun ekonomi tahun ini katanya akan gelap, resesi global gitu kan. Nah, ternyata realisasinya tuh lebih baik dari perkiraan sehingga menyebabkan confidence dari konsumen, terutama yang kelas menengah atas seperti Mas David ini, itu mulai membaik. Jadi kalau confidence-nya membaik juga orang-orang akan cenderung konsumsi daripada simpen duitnya gitu. Ya, pantas istri saya belanja mulu ya. Itu karena confidence-nya lebih baik ya. Lebih baik. Kayaknya over confidence deh kalau istri saya. Over budget juga belum jadi ke kantong saya nih. Nah, kalau ngomongin poin sebelumnya tadi, gue mau highlight lagi soal The Fed itu tadi yang lagi galau. Itu emang mereka seketat itu ya untuk menentukan kebijakan dan seberpengaruh itukah untuk sektor keuangan kita? Iya, kebijakannya cukup ketat karena kita nggak pernah lihat The Fed itu dalam sejarah meningkatkan suku bunganya seagresif ini gitu ya. Jadi memang dampaknya luar biasa ke nilai tukar kita terutama. Yang tadi kita lihat nilai tukar itu di bawah 15.000, kemudian melemah di atas 15.000, bahkan di kuartal 3 ini sudah mencapai level 15.200. Nah, kalau misalnya The Fed masih melanjutkan peningkatan suku bunganya, kalau kita lihat nilai tukar ini bisa bergerak secara rata-rata di kuartal ini sebesar 15.352 per US dollar. Nah, ini dengan asumsi BI juga akan merespon kebijakan dari The Fed ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di domestik sebenarnya kita faktornya cukup oke. Inflasi kita kan turun terus. Nah, kita perkirakan di akhir tahun itu bisa ke 3%. Pertumbuhan kita juga lebih baik dari perkiraan. Nah, bahkan kita perkirakan di kuartal 3 ini bisa tumbuh 5,2 sampai 5,3%. Artinya tidak ada faktor domestik yang menghambat BI untuk tidak menaikkan suku bunga kalau misalnya nilai tukarnya terus terdepresiasi nih Om David. Oleh karena itu mungkin kalau Fed-nya masih naikin bunga lagi di September, BI juga bisa menaikkan bunga 1 kali 25 basis di kuartal 3 ini. Ya, jadi positifnya BI selain mencetak uang juga mencetak ruang. Ada ruang masih. Suku bunga acuan itu tadi. Terima kasih untuk Bro Irman Faiz telah memberikan kita pencerahan ya. Gue juga jadi banyak tercerahkan. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan update episode terbaru kita hanya di YouTube dan video.com Bank Danamon Indonesia. Semoga update dari kami turut mencerahkan keputusan finansial Anda. Karena dengan Danamon kita bisa pegang kendali untuk tumbuh bersama. Saya David. Saya Faiz. Sampai jumpa.